Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan analisis kompleks pada kali ini adalah pertemuan yang ketiga, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyajian representasi grafik bilangan kompleks dengan modulus, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan mengingatkan kalian tentang pertemuan minggu kemarin bahwa ada yang saya minta, gitu ya. Saya minta untuk kalian latihan mengerjakan soal yang ada di buku. Nah, buku itu sudah pernah saya kirimkan ke kalian linknya dan kalian bisa belajar dari situ. Nah, di sini yang saya minta itu yang di halaman 32 itu ada nomor 1.53 dan 1.54 gitu ya. Nah, tapi di sini saya minta ke kalian bagi yang sudah mengerjakan, nah silahkan karena di sini ada 4 nomor gitu ya, F, G, H, dan A. Nah, jadi di sini ada 4 nomor. Saya minta kalian untuk berkelompok gitu ya, berkelompok membuat video gitu ya, video ya seperti yang saya pernah kirimkan ke kalian, video pembelajaran seperti ini gitu ya. Nah, jadi nanti kalian buatkan ke dalam bentuk video dan jawabannya itu bisa kalian tulis dalam PowerPoint. Nah, usahakan sebaik mungkin gitu ya videonya itu dan kalian rekam. Nah, kemudian nanti saya minta filenya dari kalian. Atau kalau kalian punya YouTube sendiri mungkin ya, kalian bisa upload ke akun YouTube kalian, kemudian nanti saya minta link videonya. Jadi nanti saya akan mendapatkan 4 buah link dari kalian gitu ya. Kalau misalkan setiap kelompok itu membuat satu video yang nanti akan diupload ke ya misalkan YouTube atau apa gitu ya. Nah, jadi kalian silahkan buatkan videonya. Nanti kalian tuliskan di situ jawabannya seperti apa, dan kalian sambil menjelaskan gitu ya langkah demi langkah gimana kalian memprosesnya sampai ketemu jawaban. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan permintaan saya kalian untuk latihan di minggu kemarin. Nah, kemudian saya juga pernah menyampaikan ke kalian bahwa saya minta kalian untuk belajar mengajar gitu ya, belajar mengajar kepada siswa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini saya minta laporannya seperti apa. Nah, kalian bisa buka Google Form. Nah, di situ saya menyiapkan apa saja yang akan kalian laporkan gitu ya. Nah, jadi di setiap minggu perkuliahan, nah sekarang karena minggu ketiga, ya artinya yang kalian laporkan itu adalah apa yang kalian ajarkan kepada siswa yang ada di lingkungan sekitar kalian itu sepanjang dari setelah pertemuan kedua dan sebelum hari ini gitu ya. Nah, jadi laporan yang kalian tulis di Google Form itu, nah, kalian akan menulisnya di setiap minggu akan saya lihat gitu ya. Jadi kalian perlu menulisnya dalam POM itu di setiap minggu. Jadi silahkan dilaporkan ada nama siapa aja siswanya gitu ya. Ya kalian mengajarkannya kelas berapa, terus materinya tentang apa. Nah, jadi nanti silahkan diisi Google Form itu. Sebaiknya dibuka dulu gitu ya biar tahu apa yang harus diisi. Nah itu saya minta kalian mengisinya untuk setiap minggu karena saya akan pantau terus Google Form tersebut. Nah, jadi setiap minggu jarak rentang waktunya itu antara misalkan pertemuan kedua dengan pertemuan ketiga, nah itu kan sepanjang 1 minggu itu. Nah, silakan kalian belajar mengajar kepada siswa siapa aja terserah, yang penting belajar matematika gitu ya. Nah, itu saya akan minta laporannya ke kalian. Kalian akan menuliskannya di dalam Google Form tersebut untuk setiap minggu gitu ya. Jadi ketika kalian misalkan hari Senin besok mengajar
misalkan anggaplah 3 orang siswa, ya sudah, sampaikan saja di Google Form tersebut. Nah, untuk, Senin depannya lagi ya udah untuk, laporan yang berikutnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan, menggambarkan, apa yang akan dilaporkan. Baik, pertemuan kita hari ini kita akan lanjutkan, ke materi yang berikutnya. Ini saya mulai dengan penyajian grafik bilangan kompleks gitu ya. Di sini, sebelum itu, saya akan, menyampaikan sedikit, tentang tulisan dari salah satu teman kalian, di kelas analisis kompleks ini. Tapi di sini saya tidak menyampaikan namanya ya, tapi yang pasti siapa yang menulis ini tentu dia sadar bahwa ini adalah tulisan dia. Nah ini, kemarin kan saya pernah nanya, ada garis bilangan gitu ya yang saya sajikan. Nah kemudian saya tanyakan, eee, di mana posisi bilangan kompleks gitu ya. Nah ternyata dia menjawab seperti ini. Nah kata dia, "Menurut saya letak bilangan kompleks ada di angka 0," gitu ya. Nah kemudian karena 0 merupakan titik dari gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner, di mana garis bilangan real arahnya horizontal dan garis bilangan imajiner arahnya vertikal, sehingga 0 merupakan titik gabungannya, sehingga dapat dirumuskan Z sama dengan X ditambah, YI. Z itu adalah bilangan kompleks, X itu bilangan real, YI itu adalah bilangan imajiner. Oke, eee saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang apa yang, disampaikan oleh teman kalian ini, tapi poin yang kita bisa ambil di sini adalah, dia menyebutkan bahwa garis bilangan real arahnya horizontal, garis bilangan imajiner arahnya vertikal. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang penyajian grafik, eee, bilangan kompleks, nah ini kalian bisa lihat gambarnya di sini. Nah, ini garis vertikal ini adalah untuk sumbu, bilangan realnya gitu ya. Nah, kemudian sedangkan yang, garis vertikal ini seperti yang teman kalian sebutkan tadi bahwa itu adalah, garis sumbu untuk, bilangan imajinernya gitu ya. Nah, maka itu di sini tertulis bahwa X X aksen OX adalah bilangan real, sedang Y aksen adalah, sumbu imajiner. Nah, ini kalian bisa lihat di samping ini ya, Y aksen, X aksen gitu ya. Nah, bilangan kompleks, ini maksudnya, kalau kalau dulu mungkin kalian di bilangan real itu mengenalnya adalah, koordinat kartesius gitu ya, tapi di sini berbeda namanya. Kalau di bidang kompleks itu namanya adalah, diagram argan gitu ya, argan diagram. Nah, jadi misalkan di sini saya punya bilangan kompleks, 3 ditambah 4i gitu ya. Nah, jadi 3 ditambah 4i ini seperti yang bisa kalian lihat di sini itu titik P. Nah, itu 3-nya adalah sumbu real, 4-nya itu adalah, sumbu imajinernya gitu ya. Maka dari itu, bilangan kompleks untuk titik P ini adalah 3,4, kalau di diagram argannya, sedangkan kalau ditulis dalam bentuk Z itu adalah Z sama dengan 3 ditambah 4i. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan penyajian grafik bilangan kompleks. Jadi modelnya di sini mungkin tidak berbeda, diagramnya dengan diagram kartesius, tapi perbedaannya itu adalah X itu adalah sumbu real, sedangkan Y itu adalah sumbu imajiner. Nah, itulah yang disebut oleh teman kalian dengan, bilangan real arahnya horizontal dan garis bilangan imajiner arahnya vertikal. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan penyajian grafik bilangan kompleks. Nah, selanjutnya ini adalah, nilai mutlak atau modulus gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang kompleks juga ada yang dikenal dengan, nilai mutlak gitu ya. Nah, kalau dibilang kompleks, nilai mutlak ini dinamakan dengan modulus gitu ya. Nah, oke, selanjutnya nilai mutlak dari suatu bilangan kompleks A ditambah BI didefinisikan sebagai, nah ini ya, mutlak A ditambah BI sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Nah, mmm, ini kalau kita lihat, seperti, Pitagoras gitu ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah,
karena ini didefinisikan, jadi saya pikir definisi ini ya tidak ada buktinya gitu ya. Nah, karena yang dibuktikan itu adalah teorema. Baik, di sini ada sifat-sifat dari modulus bilangan kompleks ini. Nah, jika Z1, Z2 sampai Zm bilangan kompleks, nah maka berlaku sifat-sifat berikut. Oke. Nah, jadi ada 4 sifat. Nah, ini kalian bisa lihat harga mutlak dari Z1 dikali Z2 sama dengan harga mutlak dari Z1 eh, dikali dengan harga mutlak dari Z2. Nah, jadi ketika ini diteruskan gitu ya, maksudnya diteruskan Z1, Z2, Z3 dan seterusnya, terbentuklah model seperti ini ya. Z1 ke Z2 dikali Zm gitu ya sampai Zm. Nah, ini harga mutlaknya itu, nah itu sama dengan harga mutlak Z1 dikali harga mutlak Z2 dikali ini selanjutnya maksudnya ya, dikali harga mutlak Z3, harga mutlak Z4, nah sampai dengan Zm gitu ya. Nah, itu sifat-sifat dari bilangan kompleks gitu ya. Nah, ini ada sifat yang kedua, sifat yang ketiga, sifat yang keempat. Nah, di sini saya tidak akan belum akan menjabarkan gitu ya sifat-sifat yang 1, 2, 3, 4, tapi saya akan memperlihatkan ke kalian bagaimana proses terjadinya harga mutlak Z1 dikali Z2 ini sama dengan harga mutlak Z1 dikali harga mutlak Z2. Oke. Ini saya ambil untuk sifat yang pertama ya. Nah, jadi seperti ini modelnya untuk sifat yang pertama ini. Di sini saya misalkan Z1 dan Z2 itu adalah bilangan kompleks gitu ya, seperti yang di apa ya, yang diketahui di slide sebelumnya tadi. Nah, yang akan ditunjukkan itu adalah Z1 harga mutlak Z1 dikali Z2 itu sama dengan harga mutlak Z1 dikali harga mutlak Z2. Di sini saya misalkan Z1-nya itu A ditambah BI atau IB sama aja ya, dan Z2-nya itu C ditambah ID atau DI. Nah, sesuai dengan definisi dari harga mutlak atau modulus bilangan kompleks, ternyata Z1 itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sesuai dengan yang ini ya, yang diketahuinya. Z1 itu A ditambah IB. Sedangkan harga mutlak Z2 itu akar dari C kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat karena yang akan ditunjukkan itu adalah harga mutlak Z1 dikali Z2. Nah, di sini diproseslah harga mutlak Z1 dikali harga mutlak Z2 gitu ya. Nah, ini sama dengan A ditambah IB dikali C ditambah ID. Nah, kita dengan operasi pada bilangan kompleks seperti yang kita pelajari minggu kemarin, maka diperolehlah kalau perkalian antara dua bilangan kompleks itu AC dikurang BD ditambah AD ditambah BC I gitu ya. Nah, kemudian ini adalah unsur realnya, ini adalah unsur imajinernya gitu ya, unsur yang ada di garis vertikal gitu ya. Kalau ini adanya di garis horizontal karena dia berada di sumbu real, kalau ini adanya di sumbu imajiner karena di sini ada ciri-cirinya, ada I gitu ya. Nah, eee, ini kita peroleh dari operasi tadi ya. Nah, jadi angka-angka ini kalau kita hitung modulusnya karena ini ada tanda mutlak, nah sesuai definisi tadi, nah jadi akar AC dikurang BD kuadrat ditambah AD ditambah BC kuadrat gitu ya. Jadi unsur real dikuadratkan ditambah dengan unsur yang ada di sumbu imajiner AC dikurang BD dikuadratkan gitu ya, berarti AC dikurang BD dikali AC dikurang BD. Nah, diperolehlah baris yang berikutnya ini. Nah, A kuadrat C kuadrat dikurang 2 ACBD ditambah B kuadrat D kuadrat. Ini untuk yang sumbu horizontal ya. Sedangkan yang untuk sumbu vertikal yang ini dia, A kuadrat D kuadrat tambah 2AB ADBC ditambah
B kuadrat C kuadrat. Nah, kemudian diproses. Jadi kita pindahkan ini A kuadrat C kuadrat, ini di sini masih tetap ya, tapi yang dipindahkan yang ini nih, A kuadrat D kuadrat. Mengapa dipindahkan? Karena kita akan mendekatkannya dengan A kuadrat gitu ya, sama-sama ada A kuadrat di sini. Kemudian kita dekatkan juga yang sama-sama ada B kuadratnya ya. Nah, kemudian ini negatif 2AC BD tambah 2 ADBC. Ini sepertinya komponennya sama gitu ya, negatif 2ACBD ditambah 2 ADBC. Ini komponennya sama, jadi negatif 2 ini ditambah 2 ya jadi 0 gitu ya. Nah, maka dari itu setelah diproses yang berikutnya ini, nah ini A kuadratnya, A kuadrat C dalam kurung C kuadrat tambah D kuadrat gitu ya. Nah, ini juga sama, C kuadrat C kuadrat plus D kuadrat. Nah, sebelah sini juga ada D kuadrat plus C kuadrat. Sedangkan 2 ini tadi sudah 0 ya. Nah, ini sama gitu ya. C kuadrat plus D kuadrat ini juga sama. Nah, oleh karena itu A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Nah, dari sini. Karena ini unsurnya sudah sama. Nah, ini sifat ya. Kemudian diperoleh karena ini perkalian ya. Nah, itu artinya akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali dengan akar C kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, itu sama juga dengan harga mutlak Z1 dikali harga mutlak Z2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi ini A kuadrat tambah B kuadrat kita kembalikan ke asalnya gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa lihat ujungnya, ujung perhitungan gitu ya, ujung analisis ini. Harga mutlak Z1 dikali Z2, nah itu sama dengan harga mutlak Z1 dikali harga mutlak Z2. Itu sifat yang nomor 1 sesuai dengan apa yang ingin ditunjukkan. Yang ini ya, yang ingin ditunjukkan. Ini adalah sifat-sifat modulus, sifat dari nilai mutlak, bilangan kompleks. Dan ini sifat yang nomor 1. Nah, oke. Jadi saya pikir itu adalah cara menunjukkan bahwa sifat nomor 1 itu benar gitu ya. Nah, kemudian kan ada lanjutannya tadi bahwa yang di slide sebelumnya ini, yang ini tadi ya, ini kan cuman Z1 sampai Z2. Nah, sedangkan slide yang berikutnya ini Z1 dikali Z2 dikali Z3 dikali Z4 sampai dengan Zm itu, nah itu sama juga dengan mutlak dari Z1 ditambah mutlak dari Z2 dan seterusnya sampai dengan mutlak dari Zm. Nah, ini sama prosesnya seperti yang sudah kita tunjukkan tadi, bahwa Z1 itu sama dengan A ditambah IB gitu ya. Nah, ini misalkan dulu, dan Zx sama dengan Z2 dikali Z3 sampai Zm ini sama dengan C ditambah ID gitu ya. Nah, ini nanti akan berfungsi Zx di sini. Nah, jadi ketika Z1 ini A ditambah IB yang ini ya. Nah, jadi kita pisahkan Z2, Z3, Z4 sampai Zm itu sebagai Zx gitu ya. Karena kalau itu dikali tetap akan menghasilkan bilangan kompleks gitu ya. Nah, selanjutnya Z1 itu, nah mutlak dari Z1 itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sama juga dengan Zx gitu ya, karena tadi sudah dimisalkan dengan C ditambah ID, maka mutlak dari Zx ini sama juga dengan akar dari C kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, jadi prosesnya sama. Ini masih kalau kita lihat dari proses yang ditunjukkan untuk sifat yang pertama yang di slide sebelumnya tadi ya. Nah, ini mutlak dari Z1 kali Z2 kali Z3 sampai Zm ini sama juga dengan mutlak dari Z1 dikali Zx gitu ya. Karena Zx-nya ini adalah Z2, Z3 sampai Zm. Nah, oleh karena itu sama juga dengan mutlak dari
A ditambah IB kali dengan C ditambah ID. Dari yang sebelumnya tadi kita peroleh bahwa Z mutlak dari Z1 dikali ZX itu sama juga dengan mutlak dari Z1 dikali mutlak dari ZX di sini gitu ya. Nah, dengan proses yang sama, nah kita misalkan lagi kalau ZY ini sama dengan Z3 dikali Z4 dikali ZM gitu ya. Nah, sedangkan ZX-nya di sini Z2 dikali Z3 dikali Z4 sampai dengan ZM. Nanti sudah tadi kita sudah misalkan kalau ZY ini adalah Z3 dikali Z4 sampai ZM. Nah, ini artinya sama gitu kan, Z3 dikali Z4 dikali Z5 sampai ZM. Oleh karena itu ZX ini sama juga dengan Z2 dikali ZY gitu ya. Nah, dari situ kita peroleh lagi dengan menggunakan sifat yang pertama tadi, kalau ZX ini adalah Z2 dikali Z3 dikali Z4 sampai ZM itu sama juga dengan mutlak dari Z2 dikali ZY gitu ya. Nah, dengan cara yang sama itu juga sama dengan Z2 dikali ZY. Nah, sesuai dengan bukti yang sudah ditunjukkan tadi gitu ya. Nah, ini ketika kita proses terus-menerus gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan Z1 dikali Z2 dikali Z3 sampai dengan ZM itu sama juga dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2 dikali mutlak Z3 dan seterusnya sampai dikali dengan mutlak ZM. Oke, saya pikir itu adalah cara menunjukkan sifat yang nomor 1 itu ya. Nah, kemudian ini saya minta ke kalian silahkan buktikan sifat yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dari nilai mutlak gitu ya. Nah, ini sifat yang nomor nomor 2, ini sifat nomor 3, dan ini sifat yang nomor 4. Nah, jadi silahkan coba menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa sifat yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini berlaku gitu ya. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Siapkan cara menunjukkan bahwa sifat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu terbukti gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalian bisa lanjutkan dengan menunjukkan bukti dari sifat-sifat modulus atau nilai mutlak dari suatu bilangan kompleks. Oke, saya pikir ini pembelajaran kita hari ini. Saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.